Akhirnya semua harga-harga dari tidak efisien, harga-harga jadi mahal. Kalau ada yang masuk memangkas efisiensi ini jadi efisien dan harga-harga jadi murah. Wah, harus dibui lah. Itu berbahaya itu. Itu berbahaya. Yang kalau kata Pak Dahlan Iskan, kalau sekedar bersih masih aman. Udah bersih lagi. Wah, ini harus dibui gitu lah. Perkataan Pak Mio, no viral, no justice. Jadi boleh saja pengadilannya korup, jaksanya zolim, apa segala, tapi kalau mendapat perhatian banyak dari masyarakat dan mereka berani mengekspresikannya di media sosial, akhirnya presiden kita yang sibuk pun kalau mau nggak mau harus perhatian dan kalau perlu. Lalu sekarang rame lagi, kabur aja dulu. Ini sebenarnya sinyal berbahaya dan kan ini banyak kan dilakukan, disuarakan oleh Gen Z. Itu kan suaranya narasinya itu lucu-lucu gitu. Tapi sebenarnya ini dalam loh pesannya. Gitu, kita bakatnya luar biasa loh. Sampai FBI itu buka kantor di Jogja karena kan carding itu nomor 2 di dunia. Jadi kita tuh udah skala dunia gitu loh. Betul. Iya kan? Dari sisi itu ya. Israel aja bingung kan karena dapat serangan netizen Indonesia coba. Iya kan? Halo teman-teman penonton kanal Retrika, kita jumpa lagi nih dan kali ini kita punya tamu yang pasti Gen Z nih, milenial juga sih, akan sangat senang karena kita bicara tentang narasi publik di medsos. Ya. Ini kan sangat mendominasi Gen Z terutama. Betul. Ya. Dan kita beruntung nih ada Mas Nova dari perusahaan yang kita kenal namanya Drone Emprit ya, yang menganalisis apa saja narasi publik yang terjadi di dunia media sosial. Nah, ini kita sorot nih ya, Mas Nova. Tadi gimana nama panjangnya? Keren nih soalnya. Rizal Nova Mujahid, Pak. Rizal Nova Mujahid, pejuang nih, pejuang sejati. Bayangin Rizal itu udah pejuang di Filipina kan, ini ada tambah lagi Mujahid, jadi udah double triple nih pejuang. Dan saya nggak tahu apakah karena dulu pacarnya galak, dia masuk jurusan filsafat UI ya. Filsafat. Angkatan berapa? Saya di UI 2003. 2003 ya, lulus tahun berapa? 89 gitu lah. Ya. Nah. Gimana Mak? Kita mulai dengan cerita tentang Drone Emprit aja dulu ya. Gimana ceritanya mulai itu bahwa muncul nih yang namanya Drone Emprit nya? Jadi Drone Emprit itu kan sebenarnya brand. Nama perusahaannya bukan Drone Emprit. Jadi kami sudah mulai itu dari 2013 melihat percakapan di media sosial. Masa-masa akhir Presiden SBY. Masa-masa akhir Presiden SBY itu. Setelah Pak Jokowi naik ke DKI Jakarta melalui medsos juga kan. Lalu pada 2017 itu ada isu Pak Ahok yang didemo oleh banyak orang. Penistaan agama itu ya. Orang berkumpul pada 2 Desember di Monas. Lalu ada gambar potret dari atas tuh, ada drone. Pakai drone kelihatan putih banyak sekali. Ramai di Monas. Tapi juga ramai di media sosial. Nah kebetulan belum ada yang banyak memberikan analisis, memetakan percakapannya di media sosial. Lalu Drone Emprit memetakan itu dan terinspirasi dari foto drone atas itu, lahirlah nama kita dinamakan saja drone. Karena ngambil dari media sosial. Waktu itu banyak sekali percakapan di Twitter. Kayaknya logo Twitter itu burung emprit, cakep nih. Jadi kombinasi dari drone ya, tapi Twitter simbolnya emprit emprit ya. Dan waktu itu yang pertama tertarik itu Pak SBY ya sebagai presiden ya. Ya 2013 teknologi kami itu digunakan untuk mengamati memetakan percakapan di media sosial. Waktu itu kan Pak SBY udah siap-siap untuk soft landing. Dan ingin memetakan sebenarnya apa saja permasalahan yang dibicarakan oleh publik, apa saja isu-isu yang menjadi perhatian publik untuk persiapan dia soft landing kayak gitu. Dan saat itu memang
apalagi Twitter ya, dianggap bisa menggerakkan revolusi di mana-mana kan saat itu kan. Betul, Kita dengar musim semi di Arab ya, Arab Spring, lalu revolusi warna di Eropa Timur ya. Lalu sekarang di Afrika revolusi Gen Z ya. Dan di Nepal ya, lalu di Bangladesh ya. Di mana-mana. Itu kan dari media sosial semua tuh. Ya, media sosial dan awalnya Twitter ya. Bahkan kembali ke Amerika ya. Trump ya, ribut ya. Lalu akhirnya gara-gara kasus Gaza mulai bergeser juga dari emprit ini ke TikTok ya. Karena pergeseran itu sebenarnya tidak didorong oleh Gaza saja, tetapi karena TikTok media yang rupanya dianggap lebih netral dan lebih enak digunakan oleh Gen Z. Kalau TikTok itu kan kebanyakan dia bentuknya video pendek 30 detik, 1 menit gitu. Audio visual. Gen Z mungkin ya kayaknya karakternya itu memang lebih suka melihat video. Tapi kan memang selalu ada perubahan ya sesuai generasi. Zaman saya kan Facebook, bahkan sebelumnya Friendster ya kan. Anak sekarang jadul amat loh Facebook ya kan. Terus pindah Instagram, sekarang ke TikTok. Ntar nanti nggak tahu lagi apa ya. Iya. Saya kira akan terus berkembang. Nah, tapi kan itu pengenalan aja. Nah, kita undang ke sini. Sekarang narasi publik apa yang lagi rame di jagat raya medsos Indonesia nih? Banyak sih ya, ada beberapa isu yang sekarang sedang disorot oleh publik. Kemarin itu ada kecelakaan kereta api. Oh iya itu ramai banget. Itu ramai sekali. Apalagi Ibu Menteri mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial juga. Ya. Jadi disuruh perempuan di tengah, suruh laki-laki aja yang ketabrakan ya. Itu ya begitulah ya komunikasinya. Lalu juga ada beberapa lagi yang cukup penting itu selain ada reshuffle kabinet, tapi ternyata reshuffle kabinet percakapannya tidak terlalu tinggi. Lalu juga sebelumnya itu ada yang menjadi sorotan adalah tentang IBAM. IBAM ini menjadi sorotan karena dia kemudian dibandingkan dan dihubungkan dengan kasus-kasus lainnya. Ada kasusnya Pak Krombuk, Pak Nadiem. Lalu juga ada kasus juga yang membuat video di Sumatera itu. Lalu guru di Sulawesi kalau tidak salah. Lalu lain-lainnya juga banyak sekali. Jadi orang ngelihat kok talenta-talenta muda yang niatnya untuk memberikan bantuan gitu atau mencurah, ya tentu saja ada sedikit keuntungan mungkin di sana. Tetapi niatnya itu kan kalau boleh dikatakan demi NKRI gitu Mas. Kok diperlakukan seperti ini dan ini akhirnya jadi warning buat ahli-ahli IT terutama yang muda-muda. Kemudian belakangan muncul kan kabur aja dulu. Ini kemudian Indonesia gelap dulu ya. Gelap gitu. Ini kalau orang-orang pinter di kita kemudian bahasa mereka kriminalisasi gitu, dikriminalisasi seperti ini. Ke depan Indonesia akan seperti apa? Anak-anak muda apakah menanti mau berkontribusi dengan mengambil proyek-proyek membantu pemerintah baik secara umum secara khusus langsung ke pemerintah atau lewat BUMN nanti akan jadi bermasalah seperti itu. Itu kan kegelisahan itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Terutama kalangan muda ya. Di kalangan muda Gen Z terutama. Gen Z ya. Gen Z dan milenial dan diaspora ya. Dan tentu saja diaspora. Yang banyak berbicara itu pada kasus Bu Ira dan Bu IBAM ini kebanyakan adalah diaspora. Ya karena mereka orang yang tadinya sudah sukses di luar negeri dipanggil pulang demi merah putih untuk mengabdi. Dan benar-benar pengabdiannya itu nyata gitu. Malah dibui. Aduh, walaupun untung IBAM dibui secara elektronik lah karena penyakitnya ya. Iya. Tapi ini kan nggak jadi catatan betul ya. Karena sebelumnya kita ingat awal itu ada kasus mobil listrik Selo itu. Dimulainya kan dari situ. Orang lihat kok sepertinya talenta kita orang yang berkarir di luar negeri bagus, ketika masuk Indonesia kok nggak berkembang gitu. Nah itu jadi catatan betul Bang. Jadi sebaliknya kalau dia di luar berkembang ya. Tapi bahkan ada kecenderungan kalau ada orang pintar tambah belajar luar negeri, sukses karirnya luar negeri, kalau dibawa pulang ke kantor di Indonesia dimusuhin sama orang sekantor karena dianggap ini saingan berat. Lalu difitnah dengan macam-macam. Kalau perlu dilaporkan ke KPK, ke
kejaksaan nggak apa supaya bisa ditangkap dan dibui gitu ya. Iya. Sampai Presiden Prabowo bilang ada deep state. Ada deep state, iya. Ini sama seperti di Amerika ya, deep state kan juga gitu. Iya, Jadi birokrat dan vendor-vendornya sudah malang melintang. Akhirnya semua harga-harga dari tidak efisien, harga-harga jadi mahal. Kalau ada yang masuk memangkas efisiensi ini jadi efisien dan harga-harga jadi murah, wah harus dibui lah. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Yang kalau kata Pak Dahlan Iskan, kalau sekedar bersih masih aman. Udah bersih lagi. Wah ini harus dibui gitu lah. Betul. Dan ironisnya pakai aparat penegak hukum yang harusnya justru membantu Indonesia makin efisien dan makin baik. Tapi ini terbalik ya. Betul. Iya, itu juga. Jadi Anda kalau Anda itu di filsafat teori pengadilan sesatnya Socrates ini terjadi sekarang di Indonesia. Jangan begitu. Gitu ya. Jadi kalau mau ke Indonesia harus siap bersikap seperti Socrates ya. Walaupun pengadilannya yang sesat, tapi tetap idealisme harus ikut dalam sistem hukum gitu ya. Sedih banget ya. Ya bagaimana lagi ya, kondisinya begitu kan di Indonesia. Tapi ya itu juga yang harus kita perbaiki kan. Tapi kan itu untungnya ada medsos ini. Sekarang ada perkataan Pameo, no viral, no justice. Jadi boleh saja pengadilannya korup, jaksanya zolim, apa segala. Tapi kalau mendapat perhatian banyak dari masyarakat dan mereka berani mengekspresikannya di media sosial, akhirnya presiden kita yang sibuk pun mau nggak mau harus perhatian dan kalau perlu mengintervensi. Ya menggunakan. Iya tapi ini kan kalau saya menyayangkan seperti ini ya, no viral no justice artinya publik dipaksa untuk terus-terusan melihat dan mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dong. Apa yang dilakukan oleh eksekutif, apa yang dilakukan oleh legislatif dan juga yudikatif. Padahal kan itu tugasnya mereka ya. Padahal itu ngapain juga kita jadinya. Kita harusnya kan sibuk dengan kerjaan kita aja ya. Ngurusin perut biar kita sama-sama kaya gitu kan. Kata Pak Purbaya kan begitu. Kalau kita kaya kita bayar pajaknya gede. Pajaknya besar. Anggota DPR eksekutif juga bisa tambah gede gajinya ya kan. Jadi kenapa kita ikut-ikutan terus-terusan protes setiap hari kayak gitu. Dan kalau kita ngeliat di media sosial ada kecenderungan pesimisme sih dari kalangan masyarakat. Dari bahaya banget nih ya, terutama generasi muda ya. Terutama generasi muda. Kalau kita lihat isu-isu hukum, ya kalau kita rankingkan isu apa saja yang paling banyak direspon oleh publik, terutama Gen Z gitu. Itu pertama isu ekonomi. Orang bertanya-tanya lapangan kerja. Yang sudah bekerja di PHK, banyak yang di layoff, banyak yang di PHK. Termasuk di startup ya. Betul, itu susah sekali. Lalu setelah ekonomi yang banyak dilihat itu masalah politik. Sebenarnya politik karena lebih banyak hal-hal lucu sih. Gen Z itu ngeliat politik itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Jadi mereka bisa memotret dan membingkai hal-hal lucu dari politik itu. Yang konyol-konyol yang konyol-konyolnya itu. Bahkan ketika mereka protes pun bawa gambarnya kan yang konyol-konyol gitu. Tulisan-tulisan protesnya disampaikan dengan lucu-lucu kayak gitu. Itu politik, jadi mereka punya interest yang cukup tinggi pada politik. Lalu yang ketiga yang jadi perhatian adalah komunikasi sekaligus juga pada hukum, penegakan hukum. Komunikasi ini kan kemarin Pak Prabowo baru saja melakukan reshuffle 2 diantaranya itu atau mungkin 3 terkait dengan komunikasi itu. Tetapi kita belum melihat ada yang di bidang hukum atau di bidang ekonomi kayak gitu. Kritik publik sebenarnya ketika reshuffle, saya sebenarnya ketika ngeliat reshuffle itu kritiknya oke lah tentang ekonomi dan ini ya dan hukum. Tetapi yang saya khawatirkan reshuffle ini udah 5 kali bang. Pertama, kedua itu tinggi, yang ketiga agak turun, yang keempat juga agak turun lagi. Apatis ya? Yang kelima ini makin turun lagi perhatian publik. Jangan-jangan publik udah bodoh amat gitu. Nah kalau udah kayak gitu bahaya ini. Itu lebih bahaya ya. Bahaya itu. Lebih baik orang teriak-teriak protes ketimbang daripada didiemin. Kalau orang Jawa bilangnya dijotak. Iya kan itu udah kemarahan yang paling tinggi kan. Kalau udahlah nggak ada harapan lah gitu ya. Iya. Kalau udah kayak gini perhatiannya minim. Saya khawatir kemarin ada gerakan untuk boikot pajak kayak gitu. Lalu sekarang rame lagi kabur aja dulu.
ini sebenarnya sinyal berbahaya dan kan ini banyak kan disuarakan oleh Gen Z. Itu kan suaranya narasinya itu lucu-lucu gitu. Tapi sebenarnya ini dalam loh pesannya gitu Bang. Iya. Juga itu ya kan aneh gitu sekarang di pengadilan tindak pidana korupsi saksi-saksi yang mengakui terima uang tidak diproses. Sementara orang yang tidak pernah terbukti menerima uang malah dibui gitu ya, diproses dan dibui itu kayak terbalik gitu ya. Iya betul. Jadi itu tadi Sokrates pengadilan sesat. Tapi hal yang diapresiasi juga oleh publik itu ketika ada semacam transparansi atas penegakan hukum. Ya lebih transparan ya sekarang ya. Dan relatif lebih mendengarkan kritik sebenarnya dibanding sebelum-sebelumnya. Kita lihat apresiasi tinggi itu ketika kejaksaan, KPK memamerkan sekian miliar, sekian triliun. Meskipun banyak yang juga bilang, kok ini pengadilan kok penegakan hukum kok jadi tontonan. Iya, jadi entertainment hiburan gitu, iya. Tapi publik mengapresiasi itu karena melihat langsung wah ada nih memang sebesar itu. Tapi ternyata kan dibantah sama KPK sekarang ternyata duitnya pinjam dari bank harus dibalikin. Makanya diledek oleh Amin Sunaryadi yang KPN kok ini aparat penegak hukum sekarang kerjanya entertainment sampai minjem duit dari bank dipajang bukan uang yang disita dari orang yang korup ya. Ya substansinya memang begitu tapi kalau dari ini publik ngelihatnya itu hal yang menyenangkan gitu melihat transparansi itu bagian dari transparansi audiovisual lah ya. Audiovisual dan publik apresiasi banget. Ya. Tapi kan kalau kita lihat banyak kasus-kasus yang membuat mereka juga bertanya-tanya itu kan kok keanehan-keanehan itu kan. Jadi ada dibilang kapal tenggelam, ternyata kita cek kapalnya beroperasi baik, tapi tetap di dakwaan kapalnya tenggelam. Terus terakhir ya kasus IBAM inilah ya. Orang yang pengen mengabdi sama seperti Ira dan terbukti hasilnya bagus, malah mau dimasukkan dibui. Dan juga yang gila itu kan ancaman hukumannya kan, itu kan 15 tahun ditambah 15,9 miliar, kalau nggak dibayar diganti 7,5 tahun. Udah pasti IBAM nggak sanggup bayar. Nggak bisa. Jadi artinya 22,5 tahun. Bayangin dibandingin Teddy Minahasa, Kapolda yang terbukti menjadi bandar narkoba, hukumannya jauh lebih berat, ya dibandingin dengan pembunuh, peleceh seksual, ada yang dihukum hanya dengan sholat 5 waktu, ada yang dihukum dengan meminta maaf pada publik, Lah ini apa ini? Jadi ketimpangan seperti itu yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum dan itu kan jadi miris kita ngelihatnya. Miris dan sampai kata yang sebetulnya itu adalah kata-kata legal formal hukum jadi bahan komedi, mens rea. Karena bingung kok ini semua orang-orang yang nggak punya mens rea malah dibui gitu ya. Dan kesedihan itu tergambar betul kalau di media sosial. Publik ngelihat penegakan hukum yang timpang seperti itu, kemudian publik muncullah meme-meme tentang penegakan hukum di Indonesia. Kalau ada kasus-kasus terutama yang menyangkut anak masyarakat kecil itu pasti publik tidak akan tinggal diam. Keluarlah meme-meme kan, meme-meme yang lucu kalau dilihat, tapi kalau kita dalami maknanya, pesannya itu sebenarnya keras juga. Upaya transparansi yang kelihatannya kok belum transparansi penegakan hukum yang kelihatannya kok masih jadi PR untuk beberapa institusi, itu kan jadi lelucon gitu, jadi guyonan. Walaupun saya lihat ada positifnya juga ya. Jadi dalam kasus video itu majelis nggak perlu presiden lagi intervensi, majelis hakim juga udah lihat nih konyol banget jaksa, masa kasihan nih teman kita nih yang ngedit video dianggapnya jasanya 0 nilainya. Aduh elah. Itu kalau menurut mungkin jaksanya harus dihukum menjadi
mengedit banyak video di sini dan ya. Dan dibayar nol gitu ya kerja Rodi ya. Dan Gen Z itu kritisnya gini Bang. Kalau kejadian ini berulang sebenarnya mereka punya kemampuan nggak sih, punya kapabilitas nggak sih? Jangan-jangan permasalahannya mereka emang nggak bisa, nggak paham dengan hukum, nggak paham dengan lapangan kayak gitu. Kalau itu yang terjadi bisa celaka kan penegak legitimasi hukum bisa hilang ya. Iya, penegak hukumnya nggak ngerti gitu. Dan itu yang dipertanyakan oleh Gen Z. Kalau milenial lebih tajam lagi sebenarnya. Apa bedanya? Gaya penyampaiannya aja sih ya. Milenial tuh gaya penyampaiannya kan menohok. Tegas kayak gitu, bahkan kadang-kadang basis akademisnya disampaikan. Gen Z santai, meskipun pesannya tetap tajam kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Dan milenial tuh banyaknya main kan di Facebook, di Twitter kayak gitu. Kadang-kadang main Instagram sedikit, tetapi lebih banyak di Twitter dan Facebook. Dan kalau kita petakan percakapannya di media sosial dari Meta, Facebook, Instagram, Thread, juga dari Twitter, itu kelihatan kalau semakin kesini, semakin belakangan saya lihat dalam 6 bulan ini, partisipasi publik untuk berbicara tentang isu-isu nasional itu kecenderungannya makin menurun Bang. Apatis ya, mulai apatis. Ya. Itu ngeri dong ya? Itu saya kalau saya melihatnya ini berbahaya betul. Saya khawatir kenapa makin apatis karena banyak yang menilai sekeras apapun kita berbicara seperti tidak akan didengar. Contohnya MBG. Konflik kritik publik itu pada MBG bukan tentang MBG yang banyak yang bilang ini ya kita sepakat dengan itu. Programnya bagus tapi pelaksanaannya bagus. Transparansinya bagaimana, pelaksanaannya seperti apa, itu kan yang dikritik oleh publik. Dan ketika kritik itu kemudian kok kayaknya nggak ada perubahan nih. Dikritik dari setahun kemarin. Jadi seolah-olah kritik itu dicuekin gitu ya. Gitu. Masuk black hole. Jalan terus saya. Itu jadi kalau gitu mungkin ada benarnya juga pemerintah ganti yang bidang komunikasi publik itu mungkin. Jangan-jangan ada itu. Benarnya juga ya. Jangan-jangan itu salah satu tujuannya. Tapi juga kalau ngelihat komunikasi yang paham betul teknis-teknis kan di kementerian dan lembaga teknisnya. Kalau di Bakom, KSP, komunikasi itu kan saya kira makro-makro aja yang mereka ngelihatnya. Tapi kadang-kadang emang pejabat kita emang lucu-lucu ya. Misalnya ibu-ibu tolong matikan kompor kalau udah mateng. Itu kan aduh gimana itu. Itu meme yang ya Allah. Ya termasuk yang terakhir kan. Ya kalau gitu perempuan di gerbong di tengah gitu. Iya. Hal yang sebenarnya nggak perlu keluar dari pejabat publik kan. Itu kan mendasar sekali Bang. Komunikasi seperti itu harusnya sudah selesai oleh pejabat-pejabat publik. Apalagi di tingkat menteri gitu. Itu nggak boleh keluar seharusnya. Atau tiba-tiba bilang pokoknya ada. Itulah gimana pokoknya ada. Orang nanyain dari mana pokoknya ada. Jadi kesannya kayak ini kok pejabat tinggi kita kayak badut ya. Jadi bukan kayak profesional gitu ya. Meskipun mungkin komunikasi bukan hal yang paling mendasar gitu, tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan pesan-pesan kita, capaian-capaian dengan baik, ke depan rencananya dengan seperti apa dengan baik, jadinya kan orang bertanya tadi dan gaduh terus di situ. Saya kira permasalahan pertama memang pada komunikasi. Ini beda sekali kalau dibandingkan dengan zaman Pak Jokowi. Jauh. Pak Jokowi itu lebih rapi komunikasi. Jago dia ya. Komunikasi publiknya luar biasa ya. Itu. Sampai banyak yang ketipu. Tapi secara komunikasi oke kan. Itu artinya bagus dong komunikasinya. Bisa bikin orang yang merah jadi putih, yang putih jadi merah. Dan bisa dilihat sampai sekarang dampaknya gitu. Iya. Tapi juga begini ya Pak, sebetulnya kan kalau dulu saya ingat zaman awal-awal Don Amprit tuh, kan kalau nggak salah di Amerika presidennya Obama kalau nggak salah ya. Kalau Obama dulu malah memanfaatkan kan, dia bilang kalau ada petisi di medsos sampai di atas 150.000, anak buahnya di Gedung Putih itu harus rapat. Terus membahas ini masalah ini harus ditangani. Itu kan bagus, respon yang bagus. Betul. Kita sebenarnya berharap juga seperti itu.
di media dimanfaatkan sosial. lah ya medsos ini untuk hal yang positif. Karena mengambil voice dari media sosial itu sebenarnya mudah sekali dengan teknologi. Dronepit cuma salah satu saja. Ada banyak lagi mesin yang bisa membaca voice di media sosial. Apalagi kayak Analytica, Cambridge Analytica itu ya. Dan kemudian ngebuat kita kesusahan, Bang. Iya. Karena datanya ditutup-tutupin kan. Katanya kalau analisisnya jago. Iya. Bahkan dia bisa tahu apa yang kita mau sebelum kita tahu. Betul, karena Iya kan orang itu punya pola sebenarnya. Punya pola yang kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Punya pola, dan pola itu yang bisa dibaca. Dan pola itu juga sebenarnya namanya pola pasti berulang. Kayak gitu. Kita bisa baca kalau ada isu begini biasanya polanya akan seperti ini. Isu begini polanya akan seperti. Dan lihat pola itu juga yang membuat saya khawatir tentang respon publik terhadap reshuffle, respon publik terhadap kebijakan pemerintah dan lain-lainnya. Karena polanya kok makin apatis ini. Gimana? Harus segera ditangani. Kayak gitu sih, Bang. Jadi apa yang harus dilakukan gitu supaya nggak jadi apatis gitu? Saya kira dijawab sih ya keresahan-keresahan itu. Suara itu harus didengar, jangan tentu saja kita tidak boleh, pejabat harus bisa bijak, tidak terdistraksi oleh noise-nya, oleh suara buzzer, oleh suara bot kayak gitu. Voice-nya apa sih? Dan sekarang kan bisa dipisahkan itu yang suara buzzer dan bot dengan yang organik ya. Mudah sekali, Bang. Mudah sekali. Banyak sekali tools untuk melakukan itu. Tidak hanya Dronepit berpengalaman dengan itu, tapi nggak cuma Dronepit kok. Banyak sekali. Buzzer masih banyak nggak sih? Makin banyak. Makin banyak ya. Makin banyak gitu. Makin canggih nggak? Makin susah dideteksi nggak? Justru makin canggih setelah era Pak Jokowi, buzzer kesini itu lebih canggih lah. Lebih bukan tidak bisa dideteksi, tetapi ada effort tambahan untuk mengidentifikasi ini buzzer atau bukan buzzer. Balik lagi kayak itu. Pesannya itu harus bisa diambil, voice-nya itu harus bisa dimanfaatkan, dipetakan dengan baik, diklasifikasi. Ini permasalahan publik, ini masuk ekonomi, ini permasalahan di mana, di bidang hukum apa, di bidang sosial apa dan sebagainya kayak gitu. Dan harus bisa dipisahkan suara buzzer dengan suara rakyat. Saat ini banyak yang mengeluh tentang ekonomi, harga-harga naik, dolar naik. Sekarang orang udah mulai 17.000 lebih 17.000, orang udah mulai jangan nih. Kita akan menghadapi ekonomi yang seperti apa ke depan kayak gitu. Lalu juga selain itu saya kira transparansi dari sisi komunikasi. Transparansi itu tidak hanya menjawab apa yang dibicarakan oleh publik pada saat ini, tetapi juga kenapa mereka mengambil kebijakan ini, ke depannya akan seperti apa. Itu saya kira itu playbook yang ini lah ya. Tapi ada yang juga mengeritik ini yang main di medsos ini kelas tertentu gitu loh, bukan across the board gitu. Sebenarnya benar nggak sih? Apakah kalau mungkin kalau dalam ilmu politik sering disebutnya the clattering class, kelas yang emang suka berkicau lah ya. Sebenarnya kalau di medsos gimana? Pernah nggak ada penelitian kelas mana sih yang ngomong banyak di medsos ini? Medsos di Indonesia itu publik engage terhadap satu isu itu beneran by isu, Bang. Jadi kalau isunya isu-isu yang menyentuh Gen Z, penting buat Gen Z, itu Gen Z yang akan respons. Dari kelas apapun? Dari kelas apapun. Semua Gen Z itu, dari yang berpendidikan tinggi, yang berpendidikan menengah, itu semua akan merespon. Kalau isunya berhubungan atau berkaitan dengan ekonomi yang misalnya harga-harga naik, itu biasanya yang akan merespon duluan Facebook. Facebook itu kelas ibu-ibu jadul ya, kelas mama. Minyak goreng naik, dan bapak-bapaknya pusing ini mau ngambil tambahan dari mana kayak gitu. Justru malah bisa jadi tool untuk tahu siapa yang komplain kan kalau dalam kebijakan publik tuh selalu ada winner loser ya. Dan ada yang don't care. Jadi justru dengan analisis ini bisa tahu siapa yang protesnya apa, di mana. Kita juga bisa memetakan, ternyata yang protes banyak tentang minyak kita itu bukan hanya di Jawa Tengah saja, tetapi ada di Sumatera bagian ini. Permasalahan beda. Kalau di Jawa permasalahan karena harganya naik, kalau di sana permasalahan karena distribusinya yang dipertanyakan. Nggak ada gitu, tiba-tiba langka. Hal-hal seperti itu bisa dipetakan dengan sangat cepat di media sosial, karena orang nge-tweet, posting di Facebook itu kan tiap detik. Tiap detik ribuan data gitu bisa ambil kayak gitu. Jadi sebetulnya pemerintah bisa semakin cepat merespon ya. Bisa semakin cepat merespon, responsif. Sehingga belum sempat menggulung lah begitu ya. Dan juga ini kan sebenarnya
tidak semua harus direspon pemerintah pusat dong. Yeah. Ada pemerintah daerah juga yang bisa merespon dan memetakan permasalahannya apa. Permasalahan jalan itu krusial betul. Jalan yang berlubang-lubang dan selalu saja dibanding, kalau sekarang selalu dibanding-bandingkan dengan jalan di Jawa Barat kayak gitu kira-kira. Itu jadi ininya. Dan itu genuine dari publik karena mereka posting di TikTok gitu, ambil gambar ini suasana di pasar kayak gini nih, jalannya buruk, sanitasinya jelek, harga-harganya mahal. Itu orang mau gimana? Dan itu relate dengan banyak orang lain. Dan juga pengalaman saya mencoba, kan pemerintah itu seperti latah, masing-masing Pemda apa membuat sistem digital untuk menampung keluhan. Tapi lama-lama kita coba responnya nggak ada. Cuma awal-awal aja waktu peresmian ada respon gitu ya. Jadi menangkap isunya, menangkap problemnya mereka sudah dilakukan, ya baik atau buruk, tapi setidaknya usaha itu udah ada. Tapi jawabannya gimana? Jangan gatal di mana garuk di mana dong, Bang. Masalahnya sekolah yang digaruk, permasalahan yang dekat sekolah yang diselesaikan masalah transportasi, kan nggak nyambung jadinya gitu. Nah, mungkin besok-besok ini masalah buruh katanya mau besok ya, itu mungkin akan ramai juga. Itu akan ramai betul. Di media sosial pemanasannya sudah dari 2 minggu yang lalu. Oh, soal buruh ini. Apa isunya kalau di buruh ini? Saya tidak terlalu banyak mengikuti Bang tentang buruh ini, tapi memang yang paling utama kayaknya kalau kami baca tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentang kenaikan upah tentang UMR. Lalu juga seperti yang dikritik di Omnibus Law sebelumnya. Itu kemudian diangkat lagi. Soal outsource ya. Soal outsourcing. Jadi memang banyak sekali sih permasalahan. Sekarang kecelakaan ada yang baru itu meningkatkan pendapatan yang tidak kena pajak supaya jadi 7,5 juta. Tapi itu sangat elitis sebetulnya ya kalau dengan pajak gitu ya. Saya bukan ahli di situ, tapi publik melihat ini kok jadinya jadi tidak fair gitu, tidak fair. Karena yang kelas menengah akan menjadi lebih terbebani, kelas atas ini nggak bakal malah tambah kaya. Iya, tidak akan berpengaruh. Kalau kelas bawah dapat bansos. Yang kejepit kelas menengah. Ya kan betul. Dan kelas menengah itu yang paling banyak bawel bicara, iya. Gen Z kebanyakan kelas menengah, Bang. Ya, Gen Z kita itu kebanyakan kelas menengah, meskipun tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah dan kurang healing. Iya. Tapi Gen Z itu banyak yang nggak tertarik punya rumah ya. Banyak. Itu salah aneh satu. Juga itu ya. Itu salah satu isu yang banyak diangkat oleh Gen Z. Mereka nggak bisa punya rumah karena berbagai macam sih ya. Yang paling utama karena nggak punya kerjaan. Kalau tentang jadi sandwich generation, ya karena kalau kerjaannya mencukupi untuk menjadi sandwich generation itu mereka nggak akan teriak juga dong. Tapi karena kerjaannya nggak mencukupi, nggak ada juga kerjaannya, ini jadi problem betul. Kita ingat Bang kalau kemarin itu ada 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan. Sekarang sedang ditanya betul, kemana itu lapangan pekerjaannya. Kita bicara tentang AI. Nah sekarang AI lagi di challenge nih. Justru banyak pekerjaan yang hilang karena ada AI. Jadi bagaimana ke depannya? 2045 itu cemas atau emas? Iya, dan Gen Z ini kan sangat memperhatikan soal kesehatan mental ya. Betul. Healing itu. Healing ya. Bahasa mereka healing. Healing ya. Padahal jumlah psikolog sedikit sekali. Dan saya kira harusnya itu di puskesmas mungkin ya. Juga psikolog dideploy ke sana. Karena sekarang kan cuma tertentu aja ya. Banyak tidak terlalu banyak kayak gitu. Tapi mulai juga ada yang kayak Alodok gitu. Jadi untuk untuk mental health ya. Gen Z itu termasuk yang cukup memang bawel sekali ya. Beda dengan milenial. Kalau milenial ketemu seperti itu dihadapi saja. Tapi Gen Z kan enggak. Jadi memang teknologi aplikasi-aplikasi seperti itu dibutuhkan betul. Mereka lebih nyaman berkomunikasi lewat gadgetnya daripada langsung bertatap muka gitu. Justru kritiknya kan mereka tidak terlatih untuk
bekerja sama secara offline. Iya, kan? kritiknya begitu. Iya. Padahal kalau kita lihat penelitian-penelitian yang dilakukan saya kira di Belanda, di berbagai daerah, asumsi itu tidak terjadi sebenarnya. Tidak ya. Karena Gen Z. Tapi kalau bekerja sama secara online mereka jago banget loh. Oh iya, mereka jago banget. Tapi gini, kritiknya itu kan karena mereka kebanyakan tidak bisa bersosialisasi. Di Indonesia kebanyakan kritik pada mereka itu karena dinilai tidak mampu memberikan penghormatan yang cukup kepada yang lebih tua atau lebih senior. Kalau saya ngelihat justru Gen Z itu karena kemampuan untuk terbuka, terbiasa kayak itu berbicara apa saja, menyampaikan kritik juga dengan sangat terbuka dan secepat mungkin. Itu yang dinilai kayaknya ini kurang ajar kurang ajar dan itu berbahaya secara birokrasi kan gitu. Makanya banyak Gen Z yang kemudian mengundurkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang birokrasinya sangat ketat kayak gitu. Tapi penelitian-penelitian di luar saya kira datanya tidak akan jauh berbeda dengan di Indonesia. Justru mereka Gen Z itu lebih lebih berorientasi pada hasil yang cepat dan akurat. Jadi, permasalahan kalau ketemu offline itu kan kita bisa mengoreksi secara langsung. Tantangannya artinya ketika memberikan tantangan, memberikan pekerjaan, ya harus jelas betul. Ini yang harus dilakukan, ini yang diinginkan. Betul. Baru kemudian itu. Dan itu yang banyak dilakukan. Kalau teman-teman saya, junior saya lah yang karena saya kan udah pensiunan, itu yang kadang-kadang mereka bingung, aku gimana ya caranya mempekerjaan Gen Z ini. Mereka tuh kadang-kadang enak aja telepon, saya hari ini nggak bisa masuk, saya ke apa. Suasana hatinya lagi nggak mood gitu. Betul. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga Gen Z yang memang seperti itu. Tapi kan mereka memang lebih sehat lebih sebetulnya. Ekspresif juga. Karena mereka lebih memperhatikan keseimbangan. Generasi aku ini kan kadang-kadang terlalu memperhatikan satu sisi, lupa sisi-sisi yang lain kan. Iya. Kadang-kadang kita juga melupakan rumah gitu kan. Gen Z perhatian betul. Tapi saya bukannya membela Gen Z ini, tapi memang datanya begitu, penelitian-penelitiannya begitu. Lalu juga Gen Z itu kebanyakan kalau kita bicara tentang pekerjaan lagi, mereka mengharapkan selain jelas gitu, komunikasinya jelas, deliverable-nya juga mereka jelas mau seperti apa, sehingga kritik-kritik juga disampaikan dengan jelas. Kalau online atau offline itu nggak jadi masalah sebenarnya. Asal jelas Asal jelas. Stigma kalau tidak bisa bersosialisasi. Loh, Gen Z dengan Gen Z itu kan akrab betul. Jadi ini saya khawatir ini permasalahan. Memang ada pembalikan. Kalau generasi aku, kita yang diharuskan wajib memahami atasan. Iya. Sama saya juga. Saya ini milenial akhir ini. Sedikit lagi Gen Z gitu. Tapi ini kembali ke itu ya. Tapi Gen Z ini juga sangat peduli terhadap ketidakadilan ya. Oh, itu salah satu keresahan yang sangat luar biasa yang sering kali disampaikan oleh, karena ketidakadilan itu buat mereka tidak hanya mereka membawanya ke lingkungan yang paling dekat dengan dirinya, paling personal. Ketidakadilan di rumah, ketidakadilan di jalan ketika mau ke kantor, ketidakadilan di kantor, sehingga kemudian memuncak ke ketidakadilan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Jadi semuanya itu selalu dibawa itu pakai perasaan, Bang. Iya, dan sekarang ketidakadilan penegakan hukum yang buat mereka nggak masuk akal gitu ya. Betul. Tapi terhibur kok. Terhibur. Iya. Tapi saya lihat tuh saya lihat yang beberapa followersnya banyak gitu ya di Gen Z. Itu dalam kasus IBAM ini buat mereka tuh benar-benar ini aneh, tapi menyebalkan, tapi gimana sih kayak terbalik-balik gitu. Iya. Seolah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, Bang. Kayak udah speechless ini. Ini kok kita mau berharap ke siapa lagi gitu. Iya. Ini kita tahu ada yang bermasalah, something fishy with this with this issue gitu. Tapi mereka nggak tahu lagi harus bicara kemana. Bersuara di media sosial sudah, menggalang petisi sudah. Pada zaman Pak Jokowi, apalagi pada zaman PSBY, petisi itu dilihat betul. Sama kayak Pak Obama.
sekarang kok kelihatannya sudah berbagai macam upaya sudah dilakukan, tapi kok kelihatannya nggak terlalu banyak. Tapi khusus di community teknologi ini kayaknya ini banget tuh. Isu betul ini. Betul ya. Betul. Kalau nggak hati-hati nih kita bisa kehilangan mereka ya. Betul, kita kehilangan talenta. Padahal itu ujung tombak kemajuan kita ya. Ke depan kita harus bersama mereka. Mau nggak mau, kalau kita lihat lingkungan global, mau nggak mau IT itu akan menjadi ujung tombak kita. Dan ketika ahli IT kita kemudian nggak lagi mau bekerja sama, nggak lagi mau di Indonesia gitu, mereka berkembang di luar negeri. Lah ini kita mau seperti apa? Ada banyak kritik yang disampaikan. Dan kita bakatnya luar biasa loh. Sampai FBI itu buka kantor di Jogja karena kan carding itu nomor 2 di dunia. Jadi kita tuh udah skala dunia gitu loh. Betul. Iya kan? Dari sisi itu ya. Israel aja bingung kan karena dapat serangan netizen Indonesia coba. Iya kan? Ya itulah ya. Jadi memang harusnya dilihat betul potensi ini dan disalurkan betul. Sayangnya itu yang terjadi. Dan ke depan seperti apa itu memang harap-harap cemas. HIBAM ini akan menjadi barometer betul. Dan yang saya saya aja yang bukan Gen Z ya. Waktu tiba-tiba dibacakan tuntutan kan karena kekayaannya naik pesat dianggap kerugian negara. Ini logika dari mana? Ya, sumbernya dari mana gitu. Di dakwaan nggak ada. Ya emang lucu betul. Itu Tapi berbagai kelucuan itu kan membuat kita sedih, miris. Karena kok kayaknya aparat penegak hukum yang kita harapkan, orang yang kita hormati, yang kita respect, ini bodoh atau gimana gitu ya. Kan zaman sekarang AI ada, Google ada, kan yang hal-hal gini pakai HP aja kita bisa dapat ya. Ya, kompetensi itu yang balik lagi jadinya dipertanyakan gini. Ini kompeten nggak sih mereka? Kalau nggak kompeten, orang yang tidak kompeten itu lebih bahaya daripada orang yang bodoh, Bang. Iya. Iya, daripada orang yang tidak tahu gitu. Orang nggak kompeten di jabatan yang seperti itu ya celaka lah kita. Dan celakanya banyak orang yang tidak kompeten di bidang teknologi, menggunakan teknologi, gaptek ini, gitu. Justru sekarang menguasai banyak posisi strategis. Iya kan? Dan mereka mungkin merasa terancam dengan anak-anak muda ini kan? Jangan. Iya. Tapi saya harap tidak sih. Kalau kita agak ini sebentar agak mundur lagi. Gap kultur dan gap kultur antar generasi itu kan pasti terjadi. Dan selalu saja harusnya milenial atau bapaknya milenial gitu belajar dari berbagai macam bukan konflik ya, kerusuhan sosial di media sosial. Ada One Piece itu kan karena gap saja itu. Orang nggak ngerti One Piece itu apaan, yang kebetulan ada di tingkat yang kebetulan pejabatnya nggak ngerti One Piece apaan. Jadi ketika dia ngomong tentang One Piece jadi bahan tertawaan Gen Z. Lalu juga tentang lain-lainnya banyak sekali, Bang. Itu apa? Kabur aja dulu salah satunya kan. Itu karena nggak ngerti mereka mau ngomongin tentang apa, lalu tentang Indonesia gelap, lalu juga tentang pembatasan medsos bukan untuk anak-anak ya, tetapi pembatasan medsos, satu orang harus punya satu medsos saja yang didorong oleh DPR. Ini jadi problem buat Gen Z loh. Sebentar, karena argumentasinya adalah untuk keamanan. Sebentar, di medsos itu justru Gen Z dibalik anonimitas, mereka bisa menyampaikan banyak dengan hal aman. aman. Kalau anonimitasnya itu justru dibongkar, gimana kita bisa jadi whistleblower? Kecuali anonimitas itu dibongkar, tapi mereka dijamin aman. Ya kan ini nggak terjadi. Kalau ini kan kita lihat orang yang pasang Instagram protes karena ada ojol dilindas polisi, dicari-cari di penjara, bahkan udah divonis, sementara polisinya yang injek itu yang katanya harus dipidana oleh lembaga etik polisi sendiri. Sampai orang ini dihukum dan dilepas, belum juga diproses. Ini gimana terbalik-balik dunia ini? Iya itulah Bang. Jadi obrolan kita kayaknya pesimis semua ini. Enggak, tapi menurut saya gini kan, maksud saya sebetulnya kan kalau pemerintahnya mau, justru bisa dibalik jadi
jadi sangat opportunity, optimis, iya jadi kan? sangat optimis. Jadi, karena opportunity kan ini bisa dilihat dengan cepat, dipetakan dengan cepat, direspon ya, dengan cepat. ditanganin ya. Ya buktinya kan Presiden Prabowo dulu antara lain bisa mungkin di Gen Z dia menang ya dengan gemoy itu. Gemoynya ya betul. Iya kan, ya. itu kan artinya dia sensitif terhadap Gen Z itu kan. Iya, dia bisa melihat potensi Gen Z di mana dan memanfaatkan itu betul. Nah sekarang tinggal bagaimana. Jadi punya kemampuan itu sebenarnya kan. Punya, setidaknya timnya punya lah untuk itu. Tinggal dimanfaatkan saja untuk menangkap voice Gen Z itu. Karena kecil-kecil bang. Ya tapi memang kalau saya lihat tuh Gen Z-nya ya dengan viralnya yang kayak video apa segala macam. Memang harus diakui sih sistem penegakan hukum kita ini kayaknya memang harus diperbaiki ya kalau kita lihat. Banyak hal-hal yang ya itu tadi orang ngedit baik-baik, kliennya juga nggak masalah, tahu-tahu dihitung dianggap kerugian negara, dibui ya kan. Ya ada orang cuma jadi konsultan kayak IBAM, kok tiba-tiba dianggap kerugian negaranya tuh dari penjualan saham yang dia dapat sebelum itu kan itu nggak masuk gitu. Gimana gitu loh ya apa. Dan mudah-mudahan majelis hakimnya seperti yang video lah itu apa? Ya, amin. Ya amin ya dia berani logika ini dikembalikan ke waras lagi gitu. Ya. Pada IBAM itu percakapannya lebih dari 30.000 percakapan hanya dalam beberapa hari terakhir. Wow. Dengan, itu tinggi tuh ya? Tinggi betul. Dengan engagement lebih dari kalau tidak salah 32 juta engagement di semua kanal media sosial. Jadi IBAM ini, dan kalau kita lihat siapa saja yang berbicara tentang IBAM, dipetakan, itu kebanyakan pertama talenta-talenta muda, yang kedua mereka yang aktif di media sosial memang, dan aktif juga di profesional, secara profesional aktif gitu. Lalu yang ketiga yang bicara itu bukan hanya pada klaster tertentu, bukan golongannya IBAM saja, tapi ini orang wait and see bang. Gen Z itu saat ini belum menyatakan sikapnya secara frontal, tetapi mereka sudah melihat ini. Apa indikasinya? Nge-like isu-isu tentang IBAM di TikTok. Tinggi ya? Tinggi. Komentar-komentarnya ini gimana sih sebenarnya? Apa sih yang terjadi? Jadi isunya mereka melihat betul. Awal-awalnya IBAM ini dipersepsikan bukan. Tadinya kan hampir nggak ada yang membicarakan. Nggak ada yang membicarakan. Tetapi ketika ini kemudian diangkat oleh banyak orang jadinya melihat. Oh ini kok jadi aneh nih, apalagi dakwaannya itu aneh. Jadi makin kesini justru percakapan tentang IBAM itu trennya naik dari sisi engagement. Postingannya mungkin turun karena ada berbagai macam isu di nasional gitu, tetapi engagement itu terus-terusan naik. Jadi orang tidak melepaskan matanya, melepaskan jempolnya, perhatiannya. Jadi nggak bisa dialihkan ya perhatian kan. Bisa. Sekarang ada terkenal tuh pakai pengalihan isu aja. Bisa, Bang. Ternyata nggak mempan ya. Ini masa depan Gen Z bang. Teknologi itu masa depan Gen Z. Mereka sudah dari ceprot itu udah berhubungan dengan kalau teknologi. Kalau bahasa birokratnya ini isu strategis. Isu strategis harusnya. Bukan isu yang bisa dialihkan dengan isu lain ya. Nggak bisa. Jadi ini betul-betul jadi perhatian. Ini akan jadi catatan betul ke depannya akan seperti apa. Apalagi mereka kan mengalami mungkin ya dalam kasus mereka yang mengalami kurikulum merdeka dan apa segala macam ya. Mereka appreciate gitu. Appreciate betul. Sekarang kok orang yang bikin itu malah ditahan. Gitu. Iya. Udah dianggap korupsi padahal udah kaya raya. Udah kaya raya. Betul. Tapi yang jadi perhatian betul selain itu ya, selain apakah betul terjadi korupsi, orang sebenarnya juga bertanya-tanya. Apakah kasus IBAM ini, kalau kasus IBAM ini gol, IBAM ternyata bersalah dan sampai ke Mahkamah Agung gitu juga dinyatakan bersalah. Orang sudah kemarin udah siap-siap kabur aja dulu. Sekarang orang sudah siap-siap bukan cuma kabur aja dulu, udah halt tentang teknologi kita. Sampai kita itu ada salah satu influencer teknologi bang, yang mengkritik Indonesia. Indonesia ini hampir punya segalanya, teknologi dia punya, talenta dia miliki, resource. Ya sampai FBI buka kantor di Jogja. Tapi Indonesia itu nggak punya aplikasi yang khusus untuk Indonesia yang bisa mempermudah atau membuat ini kehidupan di Indonesia lebih baik lah, lebih mudah kayak gitu. Bukan nggak ada bang kita itu. Ketika kita mencoba berinovasi banyak sekali restriksinya.
Sama itu yang Ketika kita bikin coba- mobil listrik. Iya. Iya, masuk bui. Iya. Si Dasep itu Iya, kan. Selo itu. Hmm. Ketika kita mencoba membuka birokrasi, transparansi birokrasi, kemudian jadi bermasalah. Akhirnya orang kemudian membuat pengawasan di luar kan. Banyak yang bikin, udahlah kita bikin, nggak usah kerjasama dengan pemerintah, kita bikin saja pengawasan, kita bikin AI yang mampu mengawasi berbagai macam proyek-proyek pemerintah. Mana-mana yang masuk kategori mencurigakan, mana-mana yang Kayak kawal pemilu kan dibikinnya oleh orang di Singapura Betul, akhirnya kan. iya, sama Mas Ainun tuh. Iya kan. Iya. Iya kan? Dan 2 kali kan. Karena takut kalau bikin di sini ntar dia dibui juga sama jaksa ya. Jangan gitu. Jadinya tapi sebenarnya mereka itu cinta kok, kelihatan cinta pada NKRI ini, pada merah putih. Darah mereka, jiwa mereka merah putih, saya yakin betul. Kabur aja Tapi dulu. kok yang dicintai ini Kalau kok kayak gini. kayak gitu yang dicintai ini ya. Jadi sayang betul. Ya, Saya ngelihat pemerintah harus betul-betul melihat ini. IBAM akan jadi barometer karena sebelum-sebelumnya juga sudah banyak yang serupa gitu. Iya, karena saya termasuk yang rajin mengawasi kasus IBAM ya. Kalau buat saya ini jauh lebih simpel daripada kasus Sokrates kok. Iya ya. Terlalu kelihatan gitu loh, dakwaan itu nggak ada yang terbukti. Iya. Data-datanya mirip sama kasus yang video itu. Mudah-mudahan majelis hakimnya juga berani kayak gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan saja. Iya. Tapi kalau di media sosial juga banyak yang akhirnya berspekulasi, Bang. Jangan-jangan pola seperti ini dibuat dakwaan ini bahasanya konyol-konyolan seperti ini. Memang sengaja diangkat untuk sesuatu hal lain agar kita teralihkan gitu, pengalihan isu. Iya. Agar orang tidak terlalu awas dengan apa yang dilakukan di sebelah kayak gitu. Dakwaan IBAM ini kan sedikit mengalihkan kita tentang datangnya mobil dari India. Iya. Tiba-tiba aja ada mobil dari India. Orang teriak tapi kemudian juga hilang ya. Motor listrik sekian yang mahal harganya hampir 50 juta beberapa gitu. Itu kan orang jadinya nggak terlalu ini. Dan itu pengadaan itu kalau sebenarnya pengadaan itu kalau dilakukan kalau bisa dibuat dengan didorong teknologi itu terbuka, kita bisa mengawasi, itu kan bahaya juga sebenarnya. Jadi teknologi berpengaruh betul. Jadi banyak yang curiga jangan-jangan IBAM ini hanya dijadikan pengalihan isu aja, tapi isunya apa saya nggak ngerti juga kan. Orang cuma bisa di media sosial bisa. Tapi di IBAM itu jelas simpati pada IBAM itu tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Emosi yang paling tinggi di IBAM itu adalah antisipasi, yang kedua adalah trust. Antisipasinya apa? Antisipasinya ke depan kita akan seperti apa? Menanti betul langkah penegak hukum, menanti betul bagaimana hukum akan dipertontonkan nanti. Jadi sebetulnya bisa positif juga ya bisa kalau positif. Ternyata ekspektasinya bisa benar positif. ya. Seperti pada kasus Ibu Ira. Iya. Seperti pada kasus video. Iya. Itu positif publik, ya. Oh itu positif. Di ujung tapi selama prosesnya kan negatif. Di ujung tadi jadinya yang mendapatkan banyak simpati akhirnya dari kehakiman kan. Iya, majelis hakimnya. Dari majelis hakim. Selain itu juga. Tapi kalau dalam kasus Ibu Ira presiden yang dapatnya jadi karena majelis hakimnya kan menghukum kan. Iya betul. Iya. Lalu selain itu yang juga jadi apa? Saya jadi lupa. Yang dapat simpati. Oh iya simpati ya. Emosi kedua yang juga cukup tinggi adalah trust. Trustnya ini sayangnya adalah trust negatif yang diarahkan kepada penegak hukum kita. Banyak yang berspekulasi jangan-jangan ini selain tadi untuk pengalihan isu juga upaya untuk menggerogoti reputasi presiden, karena penegak hukum kita ini kebanyakan maaf ini adalah gengnya Solo. Geng lama ya. Geng lama gitu. Oh isu itu cukup tinggi kan? Tinggi. Setiap reshuffle jadi itu dianggap pasti sebagai upaya pembusukan gitu ya? Upaya pembusukan. Jadinya. Sejak kapan itu ada narasi itu? Tom Lembong itu jadi sejak gongnya. Tom Lembong. Betul. Tom Lembong itu gong ya. Jadi lucu juga kan kasus Tom Lembong itu. Dan dilihat oleh publik sebagai kasus politik kayak gitu. Bukan kasus hukum, ini kasus politik. Nah,
kecenderungan penegakan yang serampangan itu, penegakan hukum yang serampangan, lucu buat sebagian besar. Jangan-jangan akhirnya berspekulasi, jangan-jangan ini upaya pembusukan juga. Ya. Yang Apalagi ditambah ini juga kan, waktu kasus penyiraman air keras, ternyata wapresnya mau datang ke rumah sakit, betul. Kan? Tapi ditolak oleh kontras. Iya, ditolak. Ya, itu juga dibaca seperti itu ya. Iya, betul. Sama juga dengan ketika kasus 28 Agustus tahun kemarin. Sama. Pembusukan juga kan. 25-nya terutama kelihatan betul di media sosial itu. Ada upaya untuk mengalihkan dan memeluk katakanlah pembusukan gitu. Lalu akhir tahun kita ada bencana juga. Ada yang di Aceh ya? Ada di Aceh. Yang mendapat simpati pertama kali itu bukan Pak Prabowo. Yeah. Kayak gitu. Orang lain, tokoh lain. Nah, berbagai macam itu kemudian yang dilihat oleh banyak, terutama ini pengamat politik yang bicaranya. Jangan-jangan ini upaya pembusukan gitu. Jadi saya nggak tahu dah. Saya nggak punya kapasitas untuk bicara. Tapi suara-suara kan ini membaca narasi publik yang suara-suara ada ini disampaikan. Gitu ya. Ada di itu disampaikan. Jadi banyak sekali kalau ngelihat media sosial itu kadang-kadang kita terenyuh, kadang-kadang kita bertanya-tanya, kadang-kadang kita juga mengapresiasi betul. Kalau soal penyiraman air keras ini juga kan narasinya juga macam-macam iya. Bahkan dengan di satu sisi kan hebat tuh bisa cepat terungkap, betul. Dan langsung bahkan udah diadili sekarang. Betul. Tapi di sisi lain ada yang curiga juga. Ada yang curiga juga. Kok cepat sekali? Dan kok nggak mirip dengan yang polisi punya gitu ya? Kok ada sekian? Padahal kita kayaknya lebih dari 11 deh, kalau nggak salah 16 orang deh, dan sebagainya. Nah kalau ini ya, kalau Mas Nova nih mengamati narasi itu ya, itu kalau kan kadang-kadang bersikap gini karena informasinya begini, itu ada nggak dinamika perubahan sikap setelah ternyata ujungnya gitu, itu ada? Ada kebanyakan perubahan sikap itu setelah ofisial berbicara, biasanya begitu, dan menjawab keresahan publik. Ngomongnya itu yang disampaikannya itu sesuai dengan publik ngomong A, media menjawab A, itu baru biasanya akan apresiasi lalu percakapan turun, case close. Tapi kalau publik ngomong A dia jawabnya A aksen, A3 atau malah B nggak nyambung sama sekali, itu bakalan rame juga. Bakalan terus diingat, dicatat tuh dalam media sosial jahatnya. Jadi trust issue ya. Jadi trust issue. Jahatnya media sosial ini karena kita catatan digital itu nggak hilang bang. Iya nggak hilangnya. Suatu saat dia diangkat lagi. Reputasi pemerintah pertama kali mendapatkan tantangan besar itu 2025 akhir ketika ada bencana. Di Aceh dan Sumatera. Publik yang waktu itu nggak dinyatakan bencana nasional itu betul, tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Itu kan berbulan-bulan bang percakapannya sampai ganti tahun. Orang terus-terusan bertanya sampai sekarang kemudian. Ketika ada pernyataan-pernyataan, jadi trust issue terus. Tapi kalau kasus itu ya, yang agak epik juga dari sisi hukum ya, kasus Ira, Hasto, terus siapa yang guru itu, terus yang video ini ya, itu setelah ternyata kan good ending akhirnya lah. Good ending ya. Itu narasinya jadi gimana? Pada kasus Tom Lembong, Hasto dan Ira, apresiasi tinggi pada Pak Presiden. Pada Presiden. Meskipun banyak yang bertanya kenapa harus seperti ini jalannya, kenapa tidak lewat hukum saja kayaknya. Tapi apresiasinya betul sangat tinggi pada Pak Presiden. Dan setelah itu kan percakapan selesai, nggak ada lagi permasalahan. Mungkin trust Presiden naik gitu ya? Naik betul bang. Betul ya. Itu kelihatan kok kalau diadakan survei offline juga akan sama. Masih naik. Lalu pada kasus-kasus lainnya yang tidak bisa selesai masalahnya itu jadi pertanyaan betul. Tapi yang selesai kayak Kanjuruhan kalau kita ingat itu. Iya Kanjuruhan tuh gila sampai sekarang itu jadi terus diangkat terus. Lalu itu tadi 28 Agustus sampai sekarang jadi diangkat terus karena yang ojol ada impunitas itu ya. Betul. Lalu dan lain-lainnya. Tapi begitu Pak Presiden bicara, misalkan ketika ada upaya pembatasan LPG 3 kg, Pak Presiden batalkan. Langsung selesai. Ketika ada wacana kenaikan PPh 12%, Presiden batalkan,
langsung selesai. Meskipun kemudian orang jadi bertanya, kok harus apa semuanya harus presiden yang kerjakan ini? Iya. Sampai bikin jembatan untuk nyelesain anak sekolah nggak bisa nyebrang aja presiden. Kok jadi semuanya kerjain presiden? Ini pembantunya ngapain gitu? Iya. Tapi juga kemudian belakangan kita juga ngelihat jangan-jangan memang pembantunya khawatir juga untuk mengambil kebijakan-kebijakan karena melihat Ira. Ya. Melihat Nadiem, berisiko gitu. Berisiko dong jadinya. Ya. Jadi saya kira penegakan hukum ini akan menjadi pelajaran untuk pejabat-pejabat kita mengambil kebijakan yang mungkin revolusioner, mungkin baik, tetapi kedepannya dinilai bermasalah. Kalau ini kan ada juga fenomena yang unik tuh, misalnya Menteri Keuangan itu, ya kan sempat tinggi banget, tadi positif banget, tapi sekarang menurun ya. Pak Purbaya itu pada 6 jam pertama sejak pelantikan negatif sentimennya sangat tinggi. Iya. Karena waktu cowboy banget. Tapi lewat dari 8 jam, 12 jam kemudian itu berbalik negatif itu menjadi sangat positif. Selain itu juga Pak Purbaya kan dan itu KDM lewat ya? Bisa lewat betul. Pernyataan Pak Purbaya itu kan ceplas-ceplos, selain juga ceplas-ceplos dia mampu menerjemahkan dan mendeliver pesan yang sangat optimis pada publik. Iya. Suara optimis. Dolar 15.000 ini macet karena duitnya nggak keluar dari bla bla banyak sekali. Dan publik mengiyakan betul. Iya emang kita susah itu karena nggak ada uang yang berputar. Kita nggak bisa kerja dan seterusnya. Nah kepercayaan itu terus terjaga sebenarnya sampai beberapa minggu belakangan. Mulai ada apa tuh yang mulai tergoyang? Ketika Selat Hormuz ditutup. Dolar semakin naik turun dengan sangat cepat. Di seluruh dunia. Lalu juga MBG kemudian transparansi tidak dipangkas. Banyak momen yang terlewat MBG itu salah satu yang dikritikan momen bulan puasa. Ngapain ada MBG di bulan puasa? Itu bisa menghemat puluhan triliun. Iya. Karena dikasih bahan mentahnya. Jadi Pak Purbaya kemudian dinilai ini over promise nih kayaknya. Jangan-jangan begitu. Lalu pergantian 2 dirjen. Nah, kalau sebelum-sebelumnya percakapan publik tinggi itu dari masyarakat kelas menengah, kelas bawah gitu, kelas akar rumput pada Purbaya itu tinggi. Ketika ada pergantian dirjen itu kelas menengah bertanya-tanya. Ini hubungannya dengan apa nih? Apakah dengan dolar? Apakah dengan fiskal atau lain-lainnya? Ini hubungannya dengan apa nih? Itu yang kemudian diterjemahkan pasar dan bergejolak dan terusnya. Dan akhirnya sekarang ketika Pak Purbaya menjawab tentang SPPG, bukan SPPG, Koperasi Merah Putih. Saya nggak tahu uangnya dari mana gitu. Lalu lainnya juga SPPG, ya nanti itu dipikirkan kayak gitu. Kira-kira hal seperti itu. Orang bertanya, publik juga jadinya bertanya, loh kalau emang nggak ada uangnya, kenapa Merah Putih harus terus jalan? Kenapa MBG tidak dikurangi kayak gitu? Dan lain-lainnya. Jadi pesimis, kalau negatif sih enggak. Tapi angka positifnya itu semakin mengecil. Kalau itu KDM kan tadinya ini benar, itu apa yang terjadi pada Kang Deddy Mulyadi ini? Kalau KDM itu ini kami curiga betul di awal-awal itu kenapa bisa setinggi ini ya engagementnya. Jangan-jangan ada keterlibatan buzzer. Dan ketika kita lihat di awal-awal KDM naik itu kan sebenarnya pada kasus Vina. Vina Cirebon itu. Nah pada kasus Vina itu kelihatan. Di awal betul sebelum kasus Vina kita melihat ada upaya pengerahan, ya katakanlah buzzer kayak gitu, pendukung Pak KDM, saya nggak bisa sebut buzzer, pendukung KDM, ada upaya pengerahan organik itu. Ada yang organik, ada yang tidak organik, kita indikasi ada yang tidak organik. Tetapi setelah kasus Vina, dia mendapatkan momentum yang cukup baik. Publik mengapresiasi dia. Beberapa kali dia podcast dengan mengundang narasumber yang juga menarik kayak gitu, membuat kasus. Lah, kemudian KDM ini bukan jadi perhatian di satu daerah Karawang, Subang, Purwakarta situ. Enggak, dia menjadi perhatian nasional ketika kasus Vina. Dan itu bisa ditransformasikan, bisa jadi bahan dia untuk maju ke Pilkada Jabar gitu. Dan berhasil betul. Kalau kita lihat sekarang, apakah ada keterlibatan
buzzernya ada, tapi relatif sedikit. Oh. Jadi yang organiknya juga organiknya besar. itu justru lebih tinggi daripada buzzernya. Dan kalau kita telusuri lagi buzzernya itu dari siapa? Apakah dari KDM? Enggak, ternyata buzzernya itu justru datang dari orang-orang yang memanfaatkan isu-isu KDM untuk jadi KDM bikin video, dipotong, diunggah di FB mereka, diunggah di YouTube untuk mereka. naikin like-nya mereka. Naikin view-nya. Jadi ada buzzer yang menguntungkan KDM, tapi kayaknya sebenarnya motifnya lain gitu. Pengen numpang sebetulnya. Pengen numpang kayak gitu. Itu KDM. Itu kan sampai sebagian analis mengatakan wah ini Purbaya dan KDM bisa calon wapres ini kan. Betul. Tapi kalau ngelihat Pak Purbaya sepertinya belakangan sekitar 2-3 bulan ini kan turun loyo betul ya di media sosial, turun betul. Beda dengan KDM, terjaga tuh. Engagementnya terjaga, postingannya juga kan dia serius. Kalau wapres gimana Mas? Wapres kita baik-baik saja. Tidak jadi isu ya kayaknya ya. Saya agak bingung ya. Jadi gini, di media sosial wapres itu tidak bisa lepas dari Pak Jokowi. Dan Jokowi sekarang ini posisinya di media sosial menjadi katakanlah bulan-bulanan betul. Ada kasus ijazah, ada berbagai macam kebijakan-kebijakan yang digugat dan seterusnya. Omnibus Law itu dampaknya besar sekali dan banyak yang mengkritik tentang itu. Revisi Undang-Undang KPK itu juga banyak sekali yang menyayangkan dan dampaknya sampai sekarang. Jadi Mas Wapres ini representasi dari Solo gitu. Dan ketika orang berbicara tentang Indonesia, 10 tahun kelamnya Indonesia itu semuanya ditimpakan ke Mas Wapres. Ke Mas Gibran. Jadi dia simbol dari yang Solo ya. Belum lagi ketika bicara Mas Wapres, isu apapun Bang, kalau sekarang ada meme yang selalu keluar di media sosial itu. Kutipan-kutipan nempel itu ya ternyata ya, sticky itu ya. Nempel banget itu. Ngomong apapun, kemarin saya ingat itu ada hari sastra gitu. Coba posting siapa sastrawan yang kalian sukai, diposting oleh Joko Pinurbo, diposting oleh Separdi Djoko Damono. Ada yang posting Fufu Fafa dan itu lucu. Ini kenapa bisa begini, dan itu jadinya kritik seperti itu. Jadi sangat betul-betul kalau di media sosial betul-betul di Pak Wapres ini ditaruh di paling dasar gitu. Tidak mendapatkan porsi sama sekali. Saya nggak, kalau di media sosial seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau di offline kayak gimana. Upaya untuk mengangkat Pak Wapres ada. Sayangnya memang kami lihat tidak terlalu kuat. Awalnya kami kira upaya untuk mempertahankan reputasi Pak Wapres itu didorong oleh katakanlah PSI. Itu terafiliasi betul dengan Pak Wapres. Hubungan ketua dengan ini kan saudara gitu. Atau dari anasir-anasir Pak Jokowi di pemerintahan. Saya kira akan datang dari situ. Ternyata enggak. Enggak juga ya. Enggak, Pak Wapres itu betul-betul sendiri di media sosial. Jadi emang dari kantor Wapresnya mungkin dan dari orang-orang Wapresnya. Jadi saat ini menjadi perbincangan tapi tidak ada yang positif. Terlebih banyak sekali yang kontroversial kan, mau datang ke situ, buka kanal telepon lapor Wapres kayak gitu. Malah jadi bulan-bulanan. Terus mau habis lapor mau ngapain? Nah, ini kembali ke persoalan pemerintahan kita dan masa depan kita ya. Jadi seandainya Mas Nova ini atau mewakili Drone Emprit gitu, seperti Pak SBY dulu diundang ke istana untuk memberi advice apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, itu kira-kira apa? Di media sosial itu isu selalu dikontestasikan antara satu isu dengan isu lain. Tentu saja ada banyak isu yang harus direspon dan ada banyak isu yang bisa direspon segera, direspon nanti atau diresponnya belakangan kayak gitu. Itu satu tentang isu, tapi media sosial juga jangan dilihat banyak sekali kritik-kritik disampaikan di media sosial. Dan pemerintah sebaiknya melihat itu semata sebagai kritik, jangan sebagai ancaman. Indra Yunus itu kritik sebagai ancaman. Malah dimanfaatkan. Dan ketika itu bisa dilakukan, kita bisa melihat voice-nya. Keresahan publik saat ini apa sih? Pada jangka pendek yang bisa direspon apa? Pada jangka panjang yang bisa direspon apa? Mungkin yang harus tidak direspon yang mana? Bahkan bisa lebih
targeted ya responnya bisa, ya, karena kan bisa tahu kita ini bisa petakan. yang sangat cemas ini kelompok mana, di mana, kenapa, kalau yang ini di mana, kemana, sehingga tidak harus satu obat yang untuk semua gitu ya. Nggak bisa. Dan respon itu tidak melulu harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Tidak melulu dilakukan oleh kantor kepresidenan. Tapi bisa juga oleh kementerian atau lembaga terkait, bisa juga didelegasikan ke pemerintah. Harus dipecut dong Pemdanya. Kalau permasalahannya adalah jalan berlubang ya harus. Kalau memang itu urusan Pemda harus dipecut Pemdanya, harus bisa menjawab itu. Tetapi kalau permasalahannya adalah P3K nggak bisa digaji karena Pemdanya nggak punya uang, ya ini harus pemerintah pusat yang harus mencari solusi kayak itu. P3K-nya banyak yang berbicara. Nah, yang paling penting dan yang keuntungan sosial media itu adalah dia cepat. Satu, yang kedua dia banyak datanya. Kita sebutnya kan big data sosial media itu. Karena banyak, kita harusnya bisa melihat sebaran percakapan dengan lebih baik. Tentu saja noise-nya kita hilangkan ya. Kita tidak lihat itu. Kita bisa lihat voice-nya. Papua ketika berbicara tentang kerusuhan di Papua kemarin, sebenarnya isunya apa? Di bagian mana saja? Siapa saja yang berbicara? Kalau kita bisa petakan itu, kita bisa apakah ini ditanggapi siapa? Seperti apa responnya dan seterusnya. Jadi media sosial bisa dijadikan sebagai early warning system untuk melihat apakah isu akan apakah suatu isu penting atau tidak, besar atau tidak. Bisa juga dilihat sebagai upaya untuk memetakan kekuatan suara publik. Bagian mana pada isu yang betul menjadi perhatian, mana yang tidak menjadi perhatian. Bisa juga dijadikan sebagai, kalau sekarang sepertinya guyonan gitu, sebagai tontonan entertainment. Tapi jangan semuanya kemudian dilihat sebagai semata di sisi entertainmentnya aja. Dan yang paling penting saya kira sosial media itu informasi dari pejabat itu harus sampai ke publik lewat sosial media. Karena kalau tidak, hoaxnya akan menyebar kemana-mana. Pemerintah ini sudah menjadi korban hoax yang luar biasa. Pak Yusuf Kala barusan juga kena ya. Kasihan. Dan kalau nggak ada jawaban dari pemerintah, hoaxnya itu akan menjadi semakin. Jadi Pak Yusuf Kala udah benar tuh ya cara dia gitu ya. Udah betul ya. Nah kalau ini kan IBAM akan divonis tanggal 12 Mei ya, bersamaan dengan Nadiem ini. Ini juga kita akan expect akan jadi percakapan yang lumayan kuat ya. Saya kira jika pada tanggal 10, 11, 12 itu tidak ada isu yang tiba-tiba naik. Misalnya tiba-tiba ada artis yang ketahuan selingkuh. Misalnya tiba-tiba ada anggota DPR yang ketahuan selingkuh. Maka percakapan tentang Nadiem ini akan akan betul-betul disorot oleh publik. Saya kira tidak hanya publik, media online, media massa juga menyorot betul. Karena ini berhubungan dengan masa depan Indonesia, kebijakan tentang pengembangan teknologi di Indonesia. Jadi dikaitkan dengan masa depan. Masa depan ini terutama oleh Gen Z. Iya betul. Gen Z dari lahir mereka sudah berkutat dengan teknologi gitu. Ketika teknologi ke depan jadi masa depan teknologi Indonesia dipertanyakan, ini tentu akan jadi concern buat mereka. Gitu Bang. Oke, terima kasih banyak Mas Arfa. Kita jadi belajar banyak nih tentang drone emprit dan gimana kita memahami medsos. Jadi banyak juga orang kan bicara medsos negatif. Sebetulnya itu bisa dimanfaatkan menjadi satu hal yang sangat positif dan membuat pemerintahan bisa lebih responsif ya terhadap aspirasi masyarakatnya. Karena kalau nunggu wakil rakyat di Senayan bisa menunggu godot. Kalau ini pemerintah bisa langsung dan langsung merespon dan jadi semuanya lebih senang lah, lebih happy. Amin. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan tidak bosan untuk kembali lagi. Tentu tidak Pak. Ngobrol-ngobrol ya supaya kita semua keluar. Kalau saya sih sebagai seorang wartawan tuh paling khawatir kalau masyarakat, kalau orang-orang tuh terkungkung dalam bubble internet sehingga makin sempit. Kan itu paradok. Koneksivitas makin tinggi kok malah pandangan makin sempit ya. Harusnya kan sebaliknya. Koneksivitas makin tinggi maka pandangan kita makin luas, menyaingi Socrates lah. Oke, terima kasih Mas ya. Oke, sampai jumpa lagi. Makasih. Jangan lupa di like ya dan subscribe.